Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi Ibu dan selamat pagi teman-teman. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Ella Balo, Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Nusa Cendana. Baik, namun sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari biogeokimia, di mana biogeokimia adalah pertukaran atau perubahan yang terjadi secara terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dan yang tidak hidup. Fungsi dari biogeokimia sendiri yaitu sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga. Baik, yang akan saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan siklus pertama yang saya pilih, yaitu siklus nitrogen. Siklus nitrogen terjadi secara berulang, di mana nitrogen organik yaitu amonia atau NH3, NO2, NO3, kemudian menjadi nitrogen anorganik lagi. Nitrogen yang ada di atmosfer ditemukan dalam bentuk N2 atau gas nitrogen yang disebut sebagai nitrogen anorganik. Proses terjadinya daur nitrogen. Seperti pada gambar yang dapat kita lihat bersama-sama di samping saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya daur nitrogen. Untuk dapat dimanfaatkan, sebelumnya nitrogen anorganik harus diubah terlebih dahulu menjadi nitrogen organik, di mana tidak semua makhluk hidup dapat mengubah nitrogen anorganik menjadi nitrogen organik, melainkan hanya mikroorganisme prokariota tertentu yang memiliki kemampuan untuk menfiksasi nitrogen menjadi amonia, serta oleh reaksi nitrogen dengan oksigen atau hidrogen dengan bantuan petir yang menghasilkan senyawa nitrit ataupun nitrat. Senyawa nitrit atau nitrat yang terbentuk kemudian diserap oleh tumbuhan sebagai bahan pembentuk protein. Ketika hewan dan manusia memakan tumbuhan tersebut, maka nitrogen yang ada dalam tumbuhan tersebut akan berpindah ke tubuh hewan dan manusia. Selanjutnya, nitrogen dari hewan dan manusia kembali ke alam melalui sisa hasil sekresi dalam bentuk urin atau dekomposisi makhluk hidup yang telah mati oleh bakteri pengurai menjadi garam amonium atau NH4 dan gas amoniak atau NH3. Kemudian, oleh bakteri nitrosomonas atau bakteri nitrit, amonia diubah menjadi nitrit. Nitrit oleh bakteri nitrobakter atau bakteri nitrat kemudian akan diubah menjadi nitrat. Proses perubahan amonia menjadi nitrit dan nitrat disebut sebagai proses nitrifikasi. Proses terakhir dalam daur nitrogen adalah perubahan nitrit dan nitrat menjadi gas nitrogen yang hanya bisa dilakukan oleh bakteri denitrifikasi. Nitrogen yang kembali ke atmosfer akan mengulang siklus dari awal lagi, dan hal itu terjadi secara terus-menerus. Walau sama-sama penting, daur nitrogen lebih kompleks jika dibandingkan dengan siklus karbon ataupun siklus oksigen. Secara umum, daur nitrogen atau siklus nitrogen terdiri dari 3 tahapan atau 3 proses, yaitu tahapan pertama adalah proses perubahan gas nitrogen menjadi amonia oleh bakteri fiksasi nitrogen. Kemudian tahap yang kedua adalah proses perubahan amonia menjadi nitrit dan nitrat melalui proses nitrifikasi. Sedangkan pada tahap yang ketiga, proses perubahan nitrit dan nitrat menjadi nitrogen kembali melalui proses denitrifikasi. Adapun fungsi dari siklus nitrogen ini yaitu yang pertama sebagai penyusun asam amino dan yang kedua sebagai penyusun asam nukleat. Unsur
Nitrogen menjadi unsur terpenting karena menjadi penyusun asam amino dan asam nukleat. Nitrogen adalah unsur makro pertumbuhan tanaman. Kekurangan nitrogen mengakibatkan daun menguning dan buah menjadi kecil. Tanaman yang kekurangan nitrogen membutuhkan asupan pupuk nitrogen yang cukup. Pupuk-pupuk yang digunakan petani sebagian besar mengandung unsur nitrogen seperti urea yang terkandung dalamnya 47%, NPK dan ZA yaitu 21%. Siklus kedua yang akan saya jelaskan yaitu daur karbon atau dengan simbolnya yaitu C. Gas ini berperan dalam efek rumah kaca untuk meningkatkan suhu udara di bumi. Sumber-sumber karbon yang pertama bisa melalui pernafasan atau respirasi oleh tumbuhan dan binatang. Yang kedua bisa melalui pembusukan binatang dan tumbuhan. Yang ketiga bisa melalui pembakaran material organik yang mengoksidasi karbon yang terkandung menghasilkan karbon dioksida atau juga yang lainnya seperti asap. Yang keempat, produksi semen. Salah satu komponennya yaitu kapur atau gamping. Yang kelima, erupsi vulkanik atau ledakan gunung berapi akan melepaskan gas ke atmosfer. Proses terjadinya daur karbon. Seperti pada gambar yang kita lihat di samping saya, melalui gambar ini saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya daur karbon. Karbon di atmosfer berbentuk gas karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida dihasilkan dari berbagai proses pembakaran seperti respirasi makhluk hidup, bahan bakar fosil, erupsi gunung, dan kebakaran hutan. Karbon dioksida di atmosfer diikat atau fiksasi oleh tumbuhan pada saat fotosintesis. CO2 menjadi sumber karbon utama untuk menyusun bahan makanan. Jasad hewan yang mati maupun urin fesesnya hancur menjadi detritus. Detritivor memakan detritus untuk memperoleh kebutuhan karbon. Bakteri pengurai menguraikan karbon organik jasad mati menjadi karbon anorganik. Karbon anorganik dikembalikan lagi ke alam. Karbon anorganik yang terurai dari jasad mati tertimbun terus-menerus di lapisan bumi membentuk bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil digunakan sebagai sumber energi. Aktivitas industri dan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil menghasilkan CO2 ke udara. Daur karbon juga terjadi di dalam ekosistem air. Gambarnya bisa teman-teman lihat di samping saya. Daur karbon juga terjadi di dalam ekosistem air. Seperti pada gambar yang bisa kita lihat bersama di samping saya. Karbon di dalam air diikat oleh tumbuhan dan ganggang. Berbeda dengan di darat, karbon dalam air tersedia dalam bentuk ion-ion bikarbonat. Ion-ion bikarbonat berasal dari penguraian asam karbonat, yaitu ikatan CO2 dan air atau H2O. Tiap-tiap hewan air yang bernafas menghasilkan bikarbonat. Ion-ion bikarbonat ini menjadi bahan baku fotosintesis tumbuhan air dan alga. Adapun fungsi daur karbon, yang pertama sebagai bahan baku fotosintesis, yang kedua sebagai komponen penyusun makanan yaitu dalam bentuk karbohidrat, lemak, dan protein, dan yang ketiga bahan penyusun tulang dan gigi. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekian presentasi dari saya.